Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa amala amawadu. Perkenalkan, nama saya Lisa Duyandini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D NIM 12016100. Saya di sini ingin menjelaskan ringkasan materi tentang pengertian loyalitas pelanggan. Istilah loyalitas pelanggan berasal dari loyalitas merek yang mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek tertentu. Ada tiga model loyalitas pelanggan. Model yang pertama itu sikap dan keyakinan positif terhadap merek. Yang kedua, pengaruh orang lain, keanggotaan, komunitas dan identitas yang signifikan. Yang ketiga, loyalitas sikap terhadap merek biasanya berupa loyalitas merek tunggal dan monogami. Model kedua, yang pertama habitual revealed behavior, yang kedua pengalaman memuaskan dan komitmen lemah terhadap merek, yang ketiga loyalitas behavior terhadap merek berupa skill atau dividend, loyalitas merek terutama terhadap beberapa merek-merek poligami sampai poligami. Yang ketiga itu model 3. Yang pertama situasi pembelian, situasi pemakaian dan pencarian variasi. Yang kedua kondisi dan karakteristik individu. Yang ketiga kondeterminan pembelian merek terutama dipandang sebagai loyalitas lemah atau tidak loyal. Model 1 memandang loyalitas sebagai sikap yang kadang-kadang mengarah pada terjadinya relasi dengan merek. Model ini berargumen bahwa harus ada komitmen sikap terhadap suatu merek baru bisa terbentuk loyalitas sejati. Sikap ini tercermin dalam serangkaian keyakinan positif yang konsisten terhadap merek yang dibeli. Hubungan antara sikap dan perilaku dimoderasi oleh variabel-variabel kontingensi seperti kondisi individu saat ini, karakteristik individu dan situasi pembelian dihadapi konsumen. Dengan demikian, sikap positif terhadap sebuah merek mungkin hanya memberikan prediksi yang lemah mengenai apakah merek tersebut. Yang kedua, karakteristik individu dan situasi pembelian dihadapi konsumen. Dengan demikian, sikap positif terhadap sebuah merek mungkin hanya memberikan prediksi yang lemah mengenai apakah merek tersebut. Yang kedua, klasifikasi loyalitas pelanggan. Dick dan Basu dalam Pono mengemukakan 4 situasi kemungkinan loyalitas pelanggan berdasarkan sikap dan perilaku pembeli. Selanjutnya yaitu nilai persepsi pelanggan. Nilai persepsi pelanggan, selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Terdiri dari yang pertama total manfaat pelanggan, kedua total biaya pelanggan. Selanjutnya determinan nilai yang dipersiapkan pelanggan. Nilai yang dipersiapkan pelanggan itu total manfaat pelanggan, manfaat produk, manfaat jasa, manfaat personel, manfaat citra. Total biaya petanonggonal, biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikologi. Selanjutnya itu menghantarkan nilai pelanggan. Yang pertama itu loyalitas, komitmen dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Yang kedua, proposisi nilai, kelompok manfaat yang dijanjikan untuk dihantarkan. Yang ketiga, sistem penghantaran nilai, meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Yang selanjutnya itu total kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspresi mereka. Ada kinerja, ekspektasi sama dengan tidak puas. Kinerja sama dengan ekspektasi sama dengan puas. Kinerja lebih besar ekspektasi sama dengan sangat puas. Ekspektasi terlalu tinggi, pelanggan kecewa. Ekspektasi terlalu rendah juga perusahaan tidak menarik cukup pembeli. Cara meningkatkan nilai basis pelanggan. Perusahaan besar meningkatkan nilai basis pelanggan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi tingkat keberalihan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan potensi pertumbuhan melalui share of wallet, pangsa dompet, cross-selling, penjualan silang, upselling, penjualan ke atas. Yang keempat, membuat pelanggan berlaba rendah, menguntungkan atau menghilangkan mereka.
Yang kelima, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Selanjutnya itu ada cara membangun loyalitas. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan, mengembangkan program loyalitas, mempersonilkan pemasaran, menciptakan ikatan institusional. Bahaya utama CRM. Yang pertama, implementasi CRM sebelum menciptakan strategi pemasaran. Yang kedua, menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, asumsi bahwa makin banyak CRM semakin baik. Yang keempat, mengintai pelanggan. Implementasi CRM sebelum menciptakan strategi pemasaran. Yang kedua, menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, asumsi bahwa makin banyak CRM semakin baik. Yang keempat, mengintai pelanggan. Selanjutnya itu kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah tingkat perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan kinerja yang dipersiapkan atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Pelanggan sangat puas bila kinerja produk melebihi harapan. Pelanggan puas bila kinerja produk sama dengan harapannya. Pelanggan kecewa bila kinerja produk lebih rendah dari harapannya. Orang yang sangat puas akan memiliki ikatan emosional dengan mereknya, bukan hanya preferensi rasional. Hal ini menyebabkan loyalitas pelanggan yang tinggi. Tantangannya adalah membangun suatu budaya perusahaan sehingga semua orang dalam perusahaan bertujuan menyenangkan pelanggan. Yang selanjutnya itu bagaimana kita mengukur kepuasan pelanggan. Sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan. Definisi loyalitas. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Selanjutnya itu loyalitas diartikan sebagai sikap positif seseorang konsumen terhadap suatu merek dan memiliki keinginan yang kuat untuk membeli ulang merek yang sama pada masa sekarang maupun masa datang. Konsumen terhadap suatu merek dan memiliki keinginan yang kuat untuk membeli ulang merek yang sama pada masa sekarang maupun masa datang. Tindakan sosial yang mempengaruhi hubungan pembeli dan penjual. Hal baik, ambil inisiatif untuk menelepon, memberikan rekomendasi, bahasanya segar, menggunakan telepon, menunjukkan penghargaan, memberi saran pelayanan, menggunakan bahasa kita, menjemput masalah, bahasa singkat, masalah pribadi diungkap, bicara tentang masa depan bersama, selalu responsif, bertanggung jawab, merencanakan masa depan. Hal buruknya, hanya menelpon kembali, memberi alasan, bahasanya merengek-rengek, menggunakan surat, menunggu salah pengertian, menunggu permintaan pelayanan, menggunakan bahasa kamu dan kami, menunggu masalah, bahasa bertele-tele, masalah pribadi ditutupi, bicara tentang alasan, bahasanya merengek-rengek, menggunakan surat, menunggu salah pengertian, menunggu permintaan pelayanan, menggunakan bahasa kamu dan kami, menunggu masalah, bahasa bertele-tele, masalah pribadi ditutupi, bicara tentang perbaikan masa lalu, responsif dalam keadaan darurat, melemparkan masalah, membahas masa lalu. Selanjutnya itu bagaimana agar tidak kehilangan pelanggan. Yang pertama, tindakan pemasaran berdasarkan pemasaran database, mencegah pelanggan pergi. Pemasaran satu-satu, meningkatkan nilai berbasis pelanggan, mengaktifkan pelanggan pasif, riset sebab pindahnya pelanggan, memformulasikan penciptaan dan penyerahan nilai pelanggan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.